Wow, kejutan nih, Fabio Quartararo bakal berkesempatan untuk balapan pakai mesin V4-nya nih. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu para fans Yamaha, melihat evolusi motor Yamaha menuju kemajuan teknologi yang setara dengan para rivalnya. Dan Fabio adu balap dengan mesin yang sama-sama V4. Juga ada kabar dari Zarco yang kini seperti terpinggirkan oleh Honda dalam pengembangannya, seperti nasib kita kalau habis pemilu. Hadiah. Dan ada kerumitan Pecco dengan hubungannya yang sempat memanas, kini sampai dibahas oleh pembalap KTM dan Digidalikna. Sememprihatinkan apa sih? Lagian, gaji dia udah lebih dari 3 juta per hari. Seperti apa lengkapnya? Yuk kita bahas. Fabio Quartararo menyatakan keyakinannya bahwa prototipe mesin V4 terbaru milik Yamaha akan siap menggantikan motor M1 saat ini, asalkan motor tersebut mampu mencatatkan waktu putaran dengan selisih tidak lebih dari setengah detik dibandingkan M1 dalam uji coba yang akan digelar di Misano bulan depan. Hingga saat ini, belum ada catatan waktu resmi yang dirilis dari uji coba pribadi Yamaha terhadap mesin V4 tersebut. Namun, pihak pabrikan menegaskan bahwa motor baru ini harus setidaknya setara dengan mesin inline 4 saat ini agar dapat dipertimbangkan untuk debut resmi pada musim 2026. Perlu diketahui bahwa Yamaha M1 yang digunakan saat ini merupakan hasil evolusi terbaru dari mesin legendaris yang telah mengantarkan banyak gelar juara sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002. Sebaliknya, proyek V4 masih berada dalam tahap awal pengembangan. Karena itu, Quartararo menilai jika motor V4 sudah mampu mendekati performa M1 saat ini, maka itu sudah merupakan pencapaian yang besar. Saya rasa, jika saya mencobanya dengan selisih waktu putaran kurang dari setengah detik, itu sudah merupakan langkah yang bagus, ujar juara dunia MotoGP 2021 itu. Karena ini adalah kali pertama saya untuk mencobanya. Uji coba resmi di Misano dijadwalkan berlangsung setelah seri MotoGP San Marino. Dalam uji coba tersebut, pembalap penguji Yamaha Augusto Fernandes akan mendapatkan kesempatan untuk menjalani debut balapan publik menggunakan motor V4 melalui status wildcard. Berbicara, sebelum pengumuman tersebut disampaikan ke publik, Quartararo tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan menjajal V4 dalam ajang kompetisi resmi pada akhir musim ini. Peluang itu terbuka, terlebih dengan status konsesi yang saat ini dimiliki Yamaha. Itu tergantung pada seberapa kompetitif motor V4 kami nantinya. Namun, bagi saya, kami memang membutuhkan perubahan besar. Akan sangat penting juga bagi kami untuk mengetahui sejauh mana performa motor tersebut. Quartararo juga mengungkapkan keterkejutannya karena hingga saat ini dirinya belum diminta untuk menjajal V4. Meskipun secara pribadi, dia merasa seharusnya hal itu sudah dilakukan sejak lebih awal. Mungkin, sebelumnya sempat ada penundaan. Menurut saya, kami seharusnya sudah menjajal motor ini lebih awal. Tapi saya bukan orang yang membuat keputusan. Yamaha sendiri berharap bahwa dengan mesin V4, mereka dapat meningkatkan sejumlah aspek performa motor yang selama ini menjadi kelemahan mereka, terutama dalam hal pengereman. Namun demikian, Quartararo menegaskan bahwa kekuatan mesin tetap menjadi prioritas utama baginya. Sejujurnya, bagi saya itu adalah salah satu faktor terpenting, tegasnya. Kita semua bisa melihat betapa sulitnya menyalip di MotoGP saat ini. Jika motor Anda tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melakukan manuver menyalip, maka Anda tidak bisa bersaing. Meski motor Anda cepat, jika tidak memiliki performa mesin yang mumpuni saat balapan, itu tidak akan menjadi motor yang kompetitif. Sampai saat ini, potensi sejati dari mesin V4 Yamaha belum sepenuhnya terungkap. Augusto Fernandes sebelumnya menyatakan bahwa para insinyur Yamaha masih membatasi output daya mesin tersebut. Mesinnya belum mencapai potensi sepenuhnya. Mereka belum memberikan tenaga maksimal kepada kami, ungkap Fernandes. Jika Yamaha memutuskan untuk menggunakan mesin V4 1000cc pada musim depan, motor tersebut kemungkinan hanya akan digunakan selama 1 musim. Hal ini karena regulasi baru MotoGP akan mulai diberlakukan pada tahun 2027, di mana seluruh pabrikan diwajibkan menggunakan motor berkapasitas 850cc. Berita kedua, ada Zarco yang seperti terpinggirkan di Honda karena tak mendapatkan sendiri update motornya ketika pembalap pabrikan HRC tengah merayakan pencapaiannya dengan komponen baru itu.
Nasib kurang beruntung kembali menimpa Johann Zarco pada akhir pekan MotoGP Hungaria. Setelah terlibat insiden dengan Enea Bastianini pada putaran pertama di sprint race yang membuatnya keluar lintasan, nasib buruk Zarco berlanjut ketika balapan utama saat dia harus kembali tersingkir. Kali ini akibat kesalahannya sendiri. Memulai balapan dari posisi ke-18, pembalap asal Perancis itu sempat menunjukkan potensi dengan baik ke posisi ke-12 pertengahan balapan. Zarco tampak akan mengamankan poin penting di tengah akhir pekan yang sulit, sebelum akhirnya kehilangan kendali di tikungan 8 dengan 6 lap tersisa dan terjatuh ke gravel. Saya rasa dalam balapan, kami sedikit lebih kompetitif, karena kecepatan antar pembalap sangat mirip. Namun, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya sempat mendapatkan keuntungan dari beberapa insiden pembalap lain, dan semuanya tampak berjalan baik untuk bisa meraih poin. Tapi kemudian, saya mengalami kecelakaan di tikungan 8. Saya tidak menuganya karena saya baru saja melintasi curb, dan motor tiba-tiba mulai bergerak, lalu bagian depan tertutup atau understeer. Saya tidak tahu kenapa saya kehilangan feeling pada motor dan kehilangan kecepatan. Kondisi tersebut menambah daftar panjang hasil mengecewakan bagi Zarco dalam beberapa pekan terakhir. Setelah mencetak 97 poin dari 7 seri pembuka, dia hanya mampu menambah 12 poin dalam 6 putaran terakhir. Kini dia merosot ke posisi 9 klasemen sementara, hanya terpaut 5 poin dari Fabio Quartararo. Saya sangat kecewa karena kehilangan feeling itu. Lanjutnya, saya ingin tetap berada di posisi 10 besar klasemen. Saya harap di Barcelona saya bisa kembali ke performa terbaik, karena saya biasanya cukup cepat di sana. Situasi Zarco kian sulit karena dia tampak terpinggirkan dari pengembangan teknis motor RC213V. Saat tim pabrikan HRC menikmati akhir pekan terbaik musim ini dengan Joan Mir dan Luca Marini mencapai Q2, finish keempat dan keenam di sprint, serta posisi kelima untuk Marini di balapan utama. Dan Zarco justru tertinggal. Performa apik duo HRC diyakini hasil dari suku cadang terbaru termasuk sasis yang diperbaharui, yang belum tersedia bagi Zarco dan tim LCR. Hal ini menjadi ironi tersendiri, mengingat Zarco sebenarnya masih berada di posisi lebih tinggi dari kedua pembalap pabrikan dalam klasemen kejuaraan dunia. Ketika ditanya apakah pembaruan komponen RCV akan tersedia baginya, Zarco menjawab dengan nada pasrah. Mungkin, tapi jelas tidak untuk Barcelona. Saya akan melakukan tes setelah Grand Prix Barcelona. Mungkin untuk mencoba beberapa bagian baru atau menyempurnakan aspek aerodinamis. Tapi untuk saat ini, saya harus mencari solusi dengan motor yang saat ini ada. Dan saya harus tampil maksimal dengan paket ini. Ketimpangan ini menjadi sorotan tersendiri. Zarco, pemenang MotoGP Prancis dan Suzuka Egg Hour tahun ini, mulai kehilangan daya saing karena tidak mendapatkan dukungan teknis yang sama seperti pembalap pabrikan. Dalam persaingan yang sangat ketat seperti MotoGP, hal-hal kecil seperti pembauran sasis atau paket aerodinamis bisa membuat perbedaan besar antara bersaing di papan tengah atau berjuang di belakang. Zarco juga kembali balapan sendirian di Hungaria, menyusul batalnya kehadiran calon pengganti rekan setimnya Somkhiat Chandra, Alex Espargaro, yang sempat dikabarkan akan mengisi posisi tersebut, namun batal tampil akibat cedera saat latihan bersepeda sebelum seri dimulai. Kini, Zarco hanya bisa menaruh harapan pada Grand Prix berikutnya di Barcelona, yang akan digelar 5-7 September. Sirkuit yang dikenal cocok dengan gaya balapnya ini bisa menjadi titik balik jika performanya membaik. Namun, tanpa dukungan teknis yang setara dengan pembalap pabrikan, misi Zarco untuk kembali ke posisi 10 besar klasemen bisa menjadi semakin sulit. Berita ketiga, Pecco Bagnaia kembali mengalami akhir pekan yang sulit di MotoGP Hungaria. Sang juara dunia 2 kali itu harus puas finish di posisi ke-9, setelah sempat kehilangan tempat ke-8 di putaran terakhir akibat kesalahannya yang dimanfaatkan oleh Pol Espargaro. Balapan di Balaton Park seolah menjadi cerminan dari ketidakstabilan performa Bagnaia sepanjang musim ini. Terjebak di Q1, absen di sprint race hari Sabtu, lalu harus menjalani penalti long lap balapan utama, kesemuanya membuatnya jauh dari zona persaingan gelar seperti yang biasa dia tempati. Boro-boro bersaing gelar, nyaman dengan motornya saja nampaknya sulit. Meskipun begitu, Bagnaia sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia dan tim melakukan sejumlah perubahan besar pada motornya setelah sesi hari Sabtu. Bahkan, saat pemanasan hari Minggu pagi, setelan baru kembali dicoba, meskipun belum sempat diuji secara optimal. Pecco menjalani balapan yang hebat. Sayang sekali dia harus menempuh penalti long lap di akhir, ujar Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse kepada media Italia GP1. Dibandingkan dengan sesi latihan, dia sudah jauh lebih baik. Kami melakukan perubahan besar pada Sabtu malam dan lainnya saat pemanasan. Kami harap kami telah menemukan arah yang benar. Bagi Dall'Igna, yang kembali meninggalkan Hungaria dengan senyuman berkat kemenangan Marc Marquez, dalam kasus Bagnaia, feeling menjadi lebih penting daripada hasil. Ini bukan soal posisi finish semata, tetapi soal apakah dia kembali merasa menyatu dengan motornya, tambah Dall'Igna.
Salah satu momen yang menyoroti kesulitan Bagnaia terjadi di putaran terakhir di Grand Prix Hungaria, ketika dia harus rela kehilangan posisi ke-8 setelah disalip oleh pembalap penguji KTM Pol Espargaro. Espargaro yang menjalani wildcard kedua musim ini memanfaatkan kesalahan Bagnaia yang terlalu melebar saat berusaha mempertahankan posisinya di tikungan pertama. Saya mengerem agak lambat, tapi dia menyalip saya di tikungan pertama. Saya berencana menyerangnya di tikungan 5, tapi saya rasa dia sudah tahu, jadi dia mengerem lebih lambat. Namun terlalu ambisius dan melebar. Saya masuk dari dalam dan mengambil posisi. Espargaro yang merangkap jabatan seperti pejabat-pejabat di sini sebagai komentator Desan mengakui bahwa situasi ini tidak biasa bagi seorang juara dunia seperti Bagnaia. Tidak normal melihat Pecco bertarung dengan saya. Itu bukan tempatnya. Tapi cepat atau lambat dia akan kembali. Kita akan kembali melihatnya berjuang untuk posisi depan. Meskipun tim menunjukkan optimisme, posisi ke-9 ini tercatat sebagai salah satu hasil terburuk Bagnaia sejak fase kebangkitannya dimulai pada pertengahan musim 2022. Di tengah persaingan ketat untuk meraih gelar juara dunia, setiap poin menjadi sangat krusial, terutama saat rekan timnya Marc Marquez justru meraih kemenangan keduanya dan memangkas jarak di klasemen. Pecco berbicara kepada kami dengan optimisme setelah diskusi dengan Marc Marquez, kata Dalikna. Dia meyakinkan bahwa dia sudah mulai merasakan sesuatu yang positif pada motornya. Ini penting, karena jika perasaan itu kembali, hasilnya akan mengikuti. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Barcelona pada 5-7 September. Sirkuit ini telah menjadi tempat yang bersahabat bagi Bagnaia di masa lalu, dan bisa menjadi titik balik jika setelan baru Ducati GP25 benar-benar membuahkan hasil.